Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Great Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya, Yuti, dan Kaori itu berhasil menyelidiki naga legendaris yang ada di lembah ibu kota Alkeria. Namun gregetnya, selain berhasil menyelidiki lembah itu, Yuya dan yang lainnya itu berhasil menaklukkan sang naga legendaris. Lalu naga itu pun diberikan nama Oma oleh Yuya. Tentu aja, hal itu sangat mengejutkan terutama bagi Owen dan Arnold yang meminta mereka untuk menyelidiki naga tersebut. Tapi karena mereka sudah tahu kalau Yuya adalah orang yang sangat kuat dan bahkan kekuatannya itu melebihi nalar manusia biasa, Owen dan Arnold pun menjadi maklum aja nih. Lalu, mereka juga menyerahkan naga itu kepada Yuya. Karena memang sekarang ini sang naga juga sudah menjadi peliharaan bagi Yuya. Dalam part kali ini panel cerita pun menyorot kepada kehidupan di bumi. Ingat, Kaori itu telah membantu Yuti saat di bumi ini. Dan salah satunya adalah mendaftarkan Yuti ke SMP Akademi Aussei. Nah, sekaranglah saatnya bagi Yuti untuk masuk ke SMP Akademi Aussei nih. Tentu aja, Yuti pun sangat gugup di hari pertamanya sekolah. Ini adalah pengalaman pertamanya untuk berinteraksi dengan manusia lain, namun dengan ketidakhadiran dari Yuya dan Kaori. Tapi Yuti itu tidak mengungkapkan rasa gugupnya di depan Yuya maupun Kaori nih. Jadi mereka berdua itu mengiranya kalau Yuti akan baik-baik aja di lingkungan barunya. Dengan beban pemikiran seperti itu, Yuti pun menunggu di depan kelas barunya. Ia juga bisa mendengar suara-suara dari para murid yang ada di dalam kelas itu. Semua murid yang ada di kelasnya pun bertanya-tanya nih, siapakah murid baru yang akan masuk ke kelas mereka? Karena jarang sekali bagi akademi ini untuk menerima murid baru di tengah semester. Banyak sekali murid laki-laki yang mengharapkan kalau murid barunya itu perempuan. Karena dengan begitu mereka juga akan kembali semangat untuk pergi ke akademi ini. Sebaliknya murid perempuan juga sangat bersemangat bila murid barunya adalah laki-laki yang tampan. Mendengarkan kegelisahan dari para muridnya, Yanagi Sensei selaku calon wali kelas Yuti yang baru pun meminta mereka itu untuk tenang nih. Lalu ia pun langsung memanggil Yuti untuk masuk ke dalam kelas barunya. Ketika namanya dipanggil, kegugupan dari Yuti pun semakin bertambah. Di sini sebenarnya si Yuti juga merasa enggan untuk melakukan kontak dengan manusia lain. Ya, karena kita ingatkan master dari Yuti itu terbunuh karena ulah dari manusia yang ia lindungi. Tapi berkat kebersamaannya dengan Yuya dan Kaori, Yuti itu berhasil meredam amarahnya dan tidak membenci ataupun takut dengan manusia lagi. Nah, untungnya, Yanagi Sensei wali kelas Yuti yang baru juga memiliki kepribadian yang tenang. Dan tentu itu adalah hal yang patut disyukuri sama Yuti nih. Lalu, saat berada di depan kelas, Yanagi Sensei pun langsung mempersilahkan Yuti untuk memperkenalkan dirinya. Mendengarkan hal itu, Yuti pun hanya bisa mengangguk kecil dan memperkenalkan dirinya di hadapan kelas baru dengan suara yang sedikit gemetar nih. Namun anehnya, setelah Yuti memperkenalkan dirinya, semua orang yang ada di sana pun menjadi terdiam. Tentu aja, Yuti pun kaget dong, karena memang semua orang itu nggak meresponi perkenalannya. Tapi tiba-tiba aja, satu kelas itu pun berkata kalau Yuti imut sekali. Jadi di sini Yuti pun langsung kaget karena semua orang itu kegirangan ngeliat dirinya. Nggak perempuan, nggak laki-laki, semuanya itu berkata kalau Yuti sangatlah imut. Nah, karena rambut Yuti yang berwarna putih tidak seperti orang Jepang pada umumnya, banyak dari mereka pun mengatakan kalau Yuti adalah orang asing. Kelas itu pun terus bersorak karena kedatangan Yuti nih. Sampai ketika Yanagi Sensei pun berkata kalau mereka itu harus diam, karena jika kalian ribut terus, Yuti itu bisa gugup di hari pertamanya sekolah. Lalu jika kalian itu memiliki pertanyaan untuk Yuti, maka kalian bisa menanyakannya saat jam istirahat aja. Setelah itu, Yanagi Sensei pun mempersilahkan Yuti untuk duduk di tempat kosong yang sudah disediakan. Nah, tepat pada saat itu, Yuti pun langsung disapa dengan teman barunya yang bernama Haruna nih. Tapi nampaknya si Yuti itu agak gugup saat berhadapan sama Haruna deh. Soalnya menurut Yuti, kepribadian Haruna itu terlihat sangat ceria dan sangat berenergi sekali. Hal itu tuh sangat berbanding terbalik dengan kepribadian Yuti yang agak pendiam nih. Dan pada akhirnya, Yuti pun mengikuti kelas itu hingga akhir nih. Namun di sini Yuti itu sedikit kesusahan ketika menghadapi pelajaran di SMP Akademi Aussei. Ya, hal itu bisa dimaklumi. Si Yuti kan belum pernah mendapatkan pendidikan formal sebelumnya saat ia tinggal di isekai. Jadi dia itu sangat kesulitan untuk mengerti semua pelajaran
yang diterangkan oleh guru di sana. Walaupun sebenarnya si Yuti juga sudah mendapatkan pelajaran khusus dari Kaori untuk bisa menulis dan membaca bahasa Jepang nih. Tapi pastinya akan ada beberapa kekurangan dari pelajaran itu. Karena Kaori juga tidak mengajarkan materi pelajaran untuk anak SMA gitu. Yang diajarkan sama Kaori itu hanya dasar-dasar aja supaya Yuti itu bisa bergaul dan bisa mengerti bahasa yang digunakan dalam Akademi AOC. Namun sepertinya potensi Yuti itu bisa terpakai secara maksimal di kelas olahraga deh. Saat itu para siswa perempuan di kelas mereka pun sedang bermain bola basket. Melihat hal itu, Yuti pun langsung mulai bertanya nih kepada Haruna. Kalau memang dia itu belum pernah mendengar nama permainan bola basket, apalagi memainkannya. Nah, ketika mendengarkan hal itu, Haruna pun jadi kaget nih. Karena memang dia itu nggak menyangka kalau Yuti tuh nggak pernah dengar nama bola basket ataupun bermain bola basket gitu. Padahal permainan ini tuh sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi sebelumnya Yuti itu tinggal di negara yang tidak mengenali bola basket ya. Walau masih keheranan, si Haruna pun pada akhirnya menunjukkan caranya untuk bermain bola basket kepada Yuti nih. Nah, setelah menunjukkan caranya bermain bola basket, si Haruna pun meminta Yuti untuk men-shoot bola basket itu ke ring yang ada di hadapan mereka. Namun karena jaraknya itu cukup jauh, jadi Haruna pun menyarankan nih, kalau Yuti itu lebih maju sedikit aja mendekati ringnya. Karena memang kan kalau shootnya dari dekat ring itu lebih gampang gitu buat pemula seperti Yuti. Tapi si Yuti itu tidak menghiraukan saran dari Haruna nih. Karena bagi dirinya, memasukkan bola ke dalam ring itu sangatlah gampang. Dan benar aja, Yuti pun langsung memasukkan bolanya ke ring walaupun dari jarak yang cukup jauh dan bisa dibilang dia itu mencetak 3 point. Tentu aja, Haruna pun jadi terdiam ketika Yuti mencetak 3 point nih. Tapi di sini Yuti pun nampak tidak sadar kalau dirinya itu sudah melakukan hal yang luar biasa. Jadi di sini dia itu malah tanya nih, apakah tindakannya itu udah benar atau belum ya kepada Haruna. Mendengarkan hal itu, Haruna pun langsung memuji Yuti nih. Karena memang itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. 3 point itu sangat sulit dilakukan oleh sebagian orang teman-teman. Ya termasuk juga mungkin untuk Haruna. Lalu Haruna pun bertanya lagi nih, apakah benar ini pertama kalinya si Yuti itu bermain bola basket? Karena menurut Haruna, tembakan 3 point dari Yuti juga yang tadi itu bukanlah suatu kebetulan loh. Lalu ditambah lagi, Yuti itu terus mencetak 3 point teman-teman dari tembakannya. Nah, hal itu malah semakin membuat Haruna jadi nggak yakin nih kalau Yuti itu baru pertama kali bermain bola basket. Nah, setelah itu Yuti dan Haruna pun kebagian untuk bisa bermain bola basket sama teman-teman lainnya nih. Dan tentu aja, Yuti pun bisa mendominasi permainan itu dengan sangat mudah. Secara terus-menerus, Yuti pun mencetak angka dari 3 point-nya. Bahkan nih, di tim lawan mereka itu banyak sekali anak dari klub basket. Tapi mereka itu nggak bisa menghentikan Yuti dalam mencetak angka. Tak hanya mencetak 3 point, si Yuti juga memiliki kemampuan pengamatan yang sangat luar biasa. Sehingga membuatnya bisa mengoper bola ke teman timnya yang bebas dari penjagaan. Lalu teman yang bebasnya itu bisa mencetak angka dengan sangat mudah. Yaps, memang bagi murid dari seorang sainsbow seperti Yuti, maka memainkan permainan memasukkan bola ke dalam ring bukanlah perkara yang sulit baginya. Nah, setelah melihat permainan dari Yuti yang begitu luar biasa, akhirnya tim lawan pun jadi menyerah sendiri nih. Yaps, tim lawan itu sampai menyerah teman-teman. Mereka itu kena mental karena mereka itu dikalahkan secara telak sama orang yang baru pertama kali main basket. Ya bisa dibayangin lah. Saat pertandingan itu selesai, Yuti pun langsung didatengin sama anak dari klub basket bernama Natsuki nih. Ya tentu aja karena melihat permainan Yuti yang begitu luar biasa dan mereka juga udah kalah telak dari Yuti. Di sini Natsuki pun mengajak Yuti untuk gabung ke klub basket nih. Mendengarkan ajakan itu, si Haruna pun menyarankan Yuti untuk masuk ke klub basket juga. Karena sayang banget kalau bakat basketnya Yuti itu disia-siakan dan gak diikutsertakan dalam kompetisi gitu. Tapi di sini, si Yuti itu memandang kedua temannya dengan tatapan kebingungan nih. Lalu ia pun berkata kalau dia itu punya satu pertanyaan, apakah itu klub basket? Yaps, di sini Yuti itu masih belum mengerti konsep tentang klub-klub yang ada di sekolah teman-teman. Mendengarkan pertanyaan itu, si Haruna dan Natsuki pun saling menatap satu sama lain nih. Dan gak percaya kalau Yuti itu bahkan gak tahu tentang konsep klub yang ada di akademi ataupun sekolah. Tapi akhirnya si Natsuki dan Haruna pun menjelaskan tentang konsep klub ini kepada Yuti nih. Kalau memang Yuti itu bisa melakukan hal yang ingin dia lakukan di luar pelajaran, maka dia juga bisa bergabung ke sebuah klub.
Mendengarkan penjelasan itu, si Yuti pun akhirnya mengerti nih tentang konsep klub. Tapi ia pun bertanya lagi, apakah dia itu wajib memasuki klub basket? Mendengarkan hal itu, Natsuki pun ngomong, itu bukanlah sebuah kewajiban. Karena memang klub adalah tempat di mana Yuti itu bisa melakukan kegiatan lain di luar pelajaran akademi nih. Jadi, apakah ada yang ingin Yuti lakukan? Yuti pun terdiam sejenak dan berkata nih, kalau dia itu sering memakai busur. Pada awalnya Natsuki pun bingung nih, apa yang coba dimaksudkan sama Yuti. Tapi akhirnya ia pun mengerti dan berkata jadi Yuti itu ingin bergabung ke klub panahan ya. Mendengarkan kata panahan, mata Yuti pun langsung berbinar-binar dan bersemangat nih. Karena memang kan dia kan suka banget tuh sama panah gitu. Kan senjata utamanya aja busur gitu teman-teman. Dan saat di isekai juga dia itu nggak pernah lepas dari busurnya itu. Jadi mereka pun pada akhirnya akan mengantarkan Yuti ke klub panahan setelah kelas itu berakhir. Nah, pada saat itu si Haruna juga sempat bertanya nih sama Yuti. Jadi sebelum pergi ke Jepang, Yuti itu tinggal di mana ya? Karena memang mereka berdua itu masih mengiranya kalau Yuti adalah orang yang berasal dari luar negeri. Ya biasalah di sini Haruna itu basa-basi sedikit gitu. Mendengarkan hal itu, si Yuti pun langsung menjawab dengan gamblang nih. Kalau dia itu dulunya tinggal di hutan. Tentu aja kedua temannya pun langsung terkejut dong. Karena mereka itu nggak menyangka kalau Yuti menjawab hutan sebagai tempat tinggalnya. Tapi lagi si Yuya lagi, Yuti kan berasal dari isekai dan nggak ngerti konsep dunia ini. Jadi seharusnya Yuya itu ya bisa mencegah Yuti buat menyinggung tentang isekai di dalam akademi lah. Ya karena apa jadinya coba? Kalau nanti rahasia Yuti adalah orang dari isekai terbongkar di hadapan teman-temannya. Ya bisa berabe gitu. Namun untungnya, teman-teman Yuti itu masih positive thinking dan mengira kalau mungkin aja Yuti itu tinggalnya di tempat kayak prefektur Amori karena memang di sana itu banyak sekali hutan teman-teman. Lalu si Natsuki pun berkata lagi nih, kalau bahasa Jepang Yuti itu fasih banget ya. Jadi dia itu nggak menyangka lah kalau Yuti adalah orang dari luar negeri gitu. Nah di sini Haruna juga bertanya lagi nih, kalau sekarang Yuti itu tinggalnya di mana? Mendengarkan hal itu Yuti pun langsung jawab, kalau dia tinggalnya di rumahnya Yuya. Tentu aja Haruna dan Natsuki pun terkejut lagi dengan jawaban dari Yuti. Bukan hanya Haruna dan Natsuki aja nih, tapi juga teman-teman perempuan sekelas Yuti yang ada di sana juga heboh banget dengernya nih. Karena memang gak hanya di SMA Akademi OC aja, tapi si Yuya itu udah sangat terkenal di SMP Akademi OC. Entah itu karena ketampanannya ataupun karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Bahkan berita Yuya yang mengusir geng motor yang dulu pernah menyerang Akademi OC aja sudah tersebar luas dan diketahui sama mereka loh. Lalu berita tentang Yuya yang menghajar beruang untuk melindungi murid dan gurunya sewaktu di kunjungan lapangan juga sudah tersebar luas kepada mereka. Mendengarkan hal itu, Yuti pun hanya bisa ngomong, kalau cuma segitu lawannya, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi Yuya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan singkat tentang Isekai The Cheat yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.